Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, adik-adik, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema, judul besar Maulid, karena kebetulan sekarang ini kita pada bulan Rabiul Awal tahun 1437. Yang satu menyebut bid'ah, yang satu mengatakan ini ada dalilnya dari hadis-hadis sunnah. Inilah yang mau kita kaji insyaallah. Kata yang satu, aku mau peringati Maulid Nabi. Kata yang satu, kamu bid'ah, sesat, nah, masuk neraka. Kata murid ini, ini saja kita tanya sama guru, kita tengok dari. Makanya saya minta, saya tak bisa ceramah bebas lepas, karena ini terkait dengan dalil. Ini kalau tak pakai dalil, ustaznya mengada-ngada aja, ngawur ini, Abdul Somad. Kita pakai dalil. Maulid, yang satu mengatakan bid'ah, sebahagian ulama. Yang satu mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh itu, nanti jangan bilang Abdul Somad, orang marah nanti sama Abdul Somad. Yang membolehkan itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu hafal 300.000 hadis di kepala. Bukan tanggung-tanggung. Al-Hafiz, tempat kita Al-Hafiz itu hafal Quran. Ada mahasiswa saya namanya Al-Hafiz, tak hafal Quran, nama aja Al-Hafiz. Al-Hafiz. Satu lagi Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah. Ini kitabnya 500. Hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau saya dapat lebih dari itu saya hafal juga. Kitab tafsirnya sampai 2. Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mahsur. Yang satu lagi tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab usul fikihnya dibaca di Al-Azhar, di kitab Ulumul Hadis. Kitab Ulumul Hadisnya dikaji di Al-Azhar. Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Ini ulama besar Suyuti. Kemudian ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah, Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Kemudian ini Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, masih hidup. Di antara ulama besar yang masih hidup sekarang di Qatar, diusir dari Mesir karena ingin mendirikan negara Islam, bergabung dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun, IM. Ini Syekh Atiyah Saqar, sudah meninggal, Mufti Al-Azhar. Ini semua mereka ini memboleh. Ini sedikit saja yang melarang itu. Tapi kenapa dia seolah-olah banyak? Karena rajin update status Twitter, BBM, Facebook. Jadi zaman sekarang ini yang menang itu siapa yang paling rajin update. Makanya anak-anak muda update terus. Karena kalau setan update, setan nanti dianggap menang. Siapa yang paling rajin, siapa yang paling pandai, siapa yang paling kuat suaranya, itu dianggap benar. Apalagi bagi orang yang awam yang tak tahu lagi. Inilah utamanya. Isu pertama, kita bahas beberapa isu dan jawabannya. Tidak boleh buat maulid, karena maulid itu dibuat-buat oleh Syiah Fatimiyah, kelompok sesat dan kafir. Itu di mana-mana. Syiah Fatimiyah.
Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Inilah yang membuat maulid ini. Apa iya? Kita lihat apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Yang pertama membuat maulid, kelompok yang merah mengatakan yang pertama membuat maulid adalah Syiah Fatimiyah. Kelompok biru mengatakan yang pertama membuat maulid adalah Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukabari Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Baktakin, wafat 630 Hijrah. Ini disebutkan sumber Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Inilah orang pertama yang buat maulid. Kata Imam As-Suyuti, Abdul Somad ngarang. Mana teksnya? Kalau Bapak baca buku saya, banyak sekali huruf-huruf Arabnya buku Ustaz. Saya mau menunjukkan teksnya. Kalau saya pakai Indonesia nanti dituduh membuat-buat. Wa awwalu man ahdatsa fi'la dzalik, yang pertama kali melakukan maulid Sahibu Irbil adalah penguasa Irbil, Al-Malikul Muzaffar. Dia adalah namanya Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabari Ibn Zainuddin Ali bin Baktakin, ahadul mulukil amjad wal kubara, salah seorang raja yang agung dan besar. Wa kana lahu athar hasanah wa huwa alladhi amara al-jami' al-muzaffari. Dialah orang yang membangun Masjid Agung Muzaffar di samping Qasiyun. Qala Ibnu Katsir berkata dalam tarikh, Imam Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim, tapi kita lebih sering mendengarnya populer dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dia punya kitab tarikh namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir kana ya'malul maulid asy-syarif, dia melaksanakan membuat acara maulid fi Rabi'il Awal, pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, dia membuat perayaan besar-besaran. Wa kana syahman syuja'an, dia seorang raja yang pemberani, batalan, seorang tokoh yang hebat, aqilan, akalnya cerdas, aliman, orangnya alim, adilan, orangnya adil. Jadi yang membuat maulid itu bukan raja zalim orang Syiah. Ini Ibnu Katsir yang ngomong, bukan Abdul Somad. Orangnya syuja'an, pemberani, batalan, pahlawan, aqilan, otaknya cerdas, aliman, orangnya alim, adilan, orangnya adil. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, wa akrama maswahu, semoga Allah memberikan balasan kepada dia. Wa qad sannafa lahu Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah, ada seorang ulama besar menulis kitab maulid namanya Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah, membuat satu kitab judulnya At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir, fa ajazahu ala dzalik bi 1000 dinar. Dia dikasih hadiah oleh Raja Muzaffar 1000 dinar. 1000 dinar lebih kurang 2,5 M. 8 hadiah gara-gara menulis kisah tentang maulid Nabi. Beruntung betul Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Fa ajazahu wa qad talat muddatuhu fil mulki ila an mata, sampai akhirnya dia meninggal. Wa muhasarun lil farj, kebetulan saat itu dia sedang berperang dengan orang Eropa dan dia meninggal dalam keadaan terkepung. Bil Madinati Akka, di kota Akka, sanah 30 wa 600. Mahmud as-sirah was-sarirah, dia orang yang terpuji dan orang yang baik. Wa qala Ibnu al-Jauzi fi Mir'atiz Zaman, seorang ulama bernama Ibnu al-Jauzi berkata dalam kitab Mir'atiz Zaman, aka ba'du man hadara sumatul Muzaffar fi ba'd al-mawalid, orang yang hadir dalam acara maulid itu bercerita annahu anda fi dzalika simat 5000 ra's ghanam syarif, dia menyediakan 5000 kambing panggang. 5.000 kambing panggang dalam acara maulid itu. Wa 10,000 dajajah, 10.000 ekor ayam. Memang ayam, bukan ekornya. Wa 100 faras, 100 kuda untuk acara perayaan besar. Wa 100,000 zabadiyah,
100.000 berisi keju, makanan-makanan. Wa 30,000 sa'an halwa, dan 30.000 piring manisan. Pesta besar-besar. Inilah dia maulid. Saya waktu membaca ini membayangkan 30.000 manisan. Oh, Masya Allah. Andailah ada sultan yang adil hari ini, maulid Nabi 30.000 manisan bolu kemojo. Memuliakan maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita baca kitab. Abdul Somad tak mau ceramah. Somad ngomong aja. Mana dalilnya? Isu kedua, tidak boleh maulid karena isi maulid itu maksiat. Tak boleh maulid. Maulid itu isinya maksiat aja. Dosa. Apa isi maulid itu? Kita tengok dulu. Jangan sampai salah casing. Isinya apa? Isi acara maulid. Ijtima'un nas, orang berkumpul ramai-ramai. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Quran. Kumpul ramai-ramai, ada baca Quran. Loh, malam ini kok enggak ada baca Qurannya? Orang malam ini bukan acara maulid. Ini kan bukan acara maulid. Acaranya apa? Membahas maulid antara sunnah dan bid'ah. Kalau acara maulid itu ada baca Quran. Wa riwayatul akhbar al-waridah, membacakan riwayat-riwayat tentang baca kisah riwayat Nabi. Fi mabda'i amrin Nabi, sejak Nabi pertama lahir, wa ma waqa'a fi maulidihi, kisah kelahirannya, minal ayat, tanda-tanda lahirnya, summa yamuddu lahum simat ya'kuluna, kemudian makan. Nah, itu isi maulid itu. Baca Quran, baca kisah maulid dan makan. Jadi yang berharap malam ini akan ada makan, tak akan ada makan. Maulid. Oh, malam ini kita cuma ngaji kok. Ngaji baca. Inilah dia. Ya'kulunahu, makan. Wa yansarifun. Setelah itu bubar. Selesai makan, selesai bubar. Min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan apa-apa. Minal bid'ah. Itu semua perbuatan baik, bid'ah hasanah. Allati yusabu 'alaiha. Orang yang melakukan perbuatan itu yusabu 'alaiha sahibuha. Dia dapat pahala yang besar. Kenapa dapat pahala? Fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu wa izharil farh, dan dia menunjukkan rasa senangnya. Aku senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu. Wal istibsyar, rasa gembiranya mendapatkan kabar gembira di maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukannya dapat pahala karena dua, mengagungkan Nabi, menunjukkan kebahagiaan. Yang ngomong ini siapa? Imam As-Suyuti Al-Alim Fatah Juz'an 27. Ini teksnya diterjemahkan. Abdul Somad cuma ngomong aja. Jangan bilang kata Abdul Somad. Bagi yang nulis update status jangan bilang kata Abdul Somad. Jangan, nanti saya dicaci maki di internet. Saya sabar, jamaah tak sabar, akhirnya berkelahi di Facebook. Dan saya mau diapakan, saya santai aja. Kemarin kirim WhatsApp, mohon maaf Pak Ustadz, itu yang di wall Ustadz mengundang caci maki. Saya bilang gak apa-apa, tak masalah. Emang caci maki sakit, cacilah sebanyak-banyaknya. Ya tak. Isu ketiga, nanti bagi yang mau filenya saya kasih, saya simpan. Tak pula file simpan. Tak boleh, saya kasih ke panitia, silakan kopi. Tonton, mau dicetak boleh, tak masalah. Tidak boleh maulid karena tidak pernah dibuat Nabi. Tak boleh maulid karena tak pernah dibuat Nabi. Di Masjidil Haram ada tradisi doa khatam Quran dalam sholat tarawih, tak pernah dibuat Nabi. Karena boleh, karena boleh dilakukan. Kenapa boleh dilakukan setiap tahun? Ada doa khatam Quran setiap bulan Ramadan di Masjidil Haram. Kalau ada hadisnya tunjukkan, mana hadis Nabi doa khatam Quran? Mana ada? Tak ada Nabi pernah khatam Quran. Kenapa dibuat tiap tahun? Kalau mau nunjukkan dalil,
dibuat dalil. Hukum doa khatmil Quran fi shalah. Hukum doa baca khatam Quran di dalam salat. Ba'dun nas, ada sebagian orang yungkirun, mengingkari ala a'immatil masajid, mengingkari masjid alladzina yaqra'una khatamat al-Quran, yang membaca doa khatam Quran di nihayati syahr Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Wa yaquluna innahu lam yathbut anna ahadan min as-salafi fa'alaha. Fa ma sihhatu dzalik? Apa jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz? La haraja fi dzalik, tidak apa-apa. Boleh baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Padahal itu tak ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini kalau mau karena tidak dibuat Nabi. Oh, banyak sekali perbuatan yang tak dibuat Nabi dilakukan orang sekarang di Saudi Arabia, di dalam Masjidil Haram, dan itu dibenarkan, dibolehkan. Selanjutnya, isu keempat, tidak boleh buat maulid karena tidak ada dalil dari ulama. Tak ada ulama yang membuat dalil maulid. Kalaupun ada yang membolehkan, itu hanya ustaz-ustaz SAG, MAG, syekh, ulama, buya, tak ada buat maulid. Paling-paling alumni Indonesia, kata orang yang menolak. Sekarang kita lihat, kita tengok kitab dalil. Apa iya tak ada ulama yang mengatakan ada dalil maulid? Kita lihat dalil ulama yang membolehkan. Saya bacakan. Dalam kitab Fatawa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Saqar bahwa menurut Imam Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, memperingati maulid itu baik, meskipun demikian mereka mengingkari perkara-perkara bid'ah yang menyertai peringatan maulid. Mereka berdalil dengan ayat Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, surat Ibrahim surat 14 ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia kepada hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah itu? Apa makna hari Allah? Imam Nasai, Abdullah bin Ahmad dalam Zawahidul Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah menafsirkan ayat ayyamillah artinya adalah nikmat-nikmat Allah. Maka makna ayat ini, ingatkanlah manusia ini tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkanlah orang Pekanbaru ini tentang nikmat-nikmat Allah. Lalu pengambilan dalilnya dengan demikian, maka makna ayat ini, dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat dan karunia terbesar. Bu, ibu mesti bersyukur ya dapat suami yang soleh. Pak, bersyukur ya dapat anak yang soleh. D, bersyukur ya dapat orang tua yang baik. Kita ingatkan orang tentang nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat itu, apakah nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad nyari-nyari dalil, bukan kata Abdul Somad. Abdul Somad cuma membacakan kitab. Untuk apa Ustaz bacakan? Supaya orang yang menolak jangan menuduh orang melakukan perbuatan bid'ah. Nanti umat ini berkelahi gara-gara itu, padahal dalilnya ada. Itu saja yang diinginkan itu. Selama ada dalil tak usah diributkan. Dan ini bukan ulama, Syekh Atiyah Saqar, Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama-ulama besar. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah, dan nikmat terbesar itu adalah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil satu. Dalil dua, Rasulullah mengenang hari kelahirannya. Katanya Nabi tak pernah mengenang hari kelahirannya. Yang lalu biarlah berlalu, usah kenang-kenang hari kelahiranku. Apa iya Nabi tak pernah mengenang hari kelahirannya? Rasulullah mengenang hari kelahirannya dengan melaksanakan puasa pada hari itu. Ini terlihat dari jawaban beliau ketika ditanya mengapa melaksanakan puasa hari Senin.
Wa su'ila an shaumil itsnain. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Qala, Nabi menjawab, apa kata Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir. Besok hari itu aku lahir. Cuman Nabi mengenang hari lahirnya bukan diambilnya kek, bolu, pakai lilin. Bukan, itu orang kafir. Anak-anak kita jangan kasih. Nah, tak boleh. Ustadz sendiri, yang jangan Ustadz cuma pandai ceramah aja. Ustadz pernah enggak? Saya tak pernah titip lilin. Nyium kompor pernah. Lilin. Kalau gitu Ustadz orang kampung, memang saya orang kampung. Anak keponakan tak saya kasih. Anak adik saya, keponakan saya, anak kandung saya. Tak boleh. Pejamkan mata, mintalah apa yang diminta tahun depan. Bapak tu tak mengembus. Ada bapak tu tak ada. Apa? Bini. Mengamuk. Mengenang hari kelahiran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi menang hari lahir. Hadis riwayat Muslim. Dalil ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura. Ibu kemarin puasa Asyura. Bapak kemarin puasa Asyura. Asyura itu kapan? 10 Muharram. Kenapa puasa 10 Muharram? Ibu kenapa puasa 10 Muharram? Disuruh bapak, Pak Ustaz. Bapak kenapa suruh puasa Muharram? Diajak Pak Ustaz. Pak Ustaz kenapa puasa Muharram? Ikut hadis Nabi. Nabi kenapa puasa 10 Muharram? Nabi puasa 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Puasa Asyura syukur karena Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Poin kedua, boleh bersyukur atas nikmat Allah diulang setiap tahun. Nabi Musa itu jaraknya dengan kita 3000 tahun yang lalu. Terus tahun depan puasa lagi, tahun lalu puasa, tahun ini puasa. Anaknya nanya, Mama puasa hari ini? Iya. Mama puasa kenapa? Karena hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Loh, itu kan peristiwanya 3000 tahun yang lalu. Diulang terus setiap tahun. Kenapa? Mensyukuri nikmat. Boleh bersyukur atas nikmat Allah diulang setiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah disyukuri, kenapa lahirnya Muhammad tidak disyukuri? Itu dalil luar biasa, mereka mengambil dalil itu. Sekali lagi bukan Abu Somad. Yang berkata ini siapa? Al-Hawi al-Fatawi 1282. Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Lihat teks Arabnya. Waqad zaharani, telah jelas bagiku, kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun yang menulis ini As-Suyuti, tapi dia kutip ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqad zaharani, telah jelaslah bagiku, tahrijuha, pengambilan dasar hukum maulid ini ala aslin tsabitin, berdasarkan dasar yang sangat kuat. Apa dia? Ma thabata fi sahihain, ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Nabi sampai di Madinah, qadimal Madinata, Nabi sampai di Madinah, wa wajada al-yahud, Nabi melihat orang Yahudi yasumun, puasa yauma Asyura, puasa Asyura. Fasa'alahu, Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa? Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Laqalunya sih. Laqalu. Faqalu, mereka menjawab, wa yaum aghraqallahu fi Fir'aun, pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, aghraqallahu fi Fir'aun, pada hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun, wa najaa Musa, hari itu Musa selamat. Fa nahnu nasuhu, hari itu kami berpuasa syukran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa pelajaran dari sini? Fayustafadu minhu, maka diambil pelajaran dari sini, fi'lus syukri lillah, bersyukur kepada Allah ala ma bihi fi yaumin muayyanin, pada hari tertentu, min isda'i ni'matin, apakah karena dapat nikmat, au daf'i niqmatin, atau karena menolak mudarat. Dapat nikmat, menolak mudarat, bersyukur pada hari itu. Nikmatnya apa? Musa selamat. Mudaratnya apa? Fir'aun tenggelam. Maka bersyukur pada hari itu. Diulang terus setiap tahun. Wa yu'adu dzalika, diulang pada hari itu. Fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanah, setiap tahun. Asyura. Wa syukru lillah, bersyukur kepada Allah, yahsulu, akan diperoleh bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Kasujud, seperti sujud, wassiyam, berpuasa, wassadaqah, bersedekah, wattilawah, baca Quran, wa ayyi ni'matin, tengok, lihat pertanyaan Al-Hafiz, wa ayyu ni'matin a'zam, adakah nikmat yang lebih besar minan ni'mah, daripada nikmat biburuzi hadan nabi, munculnya, lahirnya Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad yang membawa rahmat fi dzalikal yaum. Adakah nikmat yang lebih besar mengalahkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Teksnya ada, kitabnya ada. Kenapa tak dibacakan orang? Wallahu a'lam bishawab. Entah takut diejek, wallahu a'lam. Lalu kenapa Ustaz bacakan di masjid ini? Diminta saya. Jadi minta, Pak Ustaz, judulnya Maulid antara sunnah dan bid'ah. InsyaAllah saya siapkan bahannya. Empat, azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab kalau nunggu hari Senin senang, azabnya ringan. PNS kalau hari Senin upacara. Dari mana pula dalil Ustaz Abdul Somad? Sekali lagi bukan Abdul Somad. Jangan bawa-bawa Abdul Somad. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Hafiz. Bapak kalau baca Sahih Bukhari yang isi hadisnya 7.275, kalau tak percaya hitunglah sendiri. Tak faham, baca kitab syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau baca Quran tak paham maknanya, buka tafsir Ibnu Katsir. Ini ulama-ulama besar, bukan ustaz kampung, Ustaz Abdul Somad. Pak Abdul Somad tak sampai seujung kuku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata dia? Ini teks saya bacakan. Li'annahu, karena lamma basyarathu Suwaibah, ketika si Suwaibah ini nama budak. Jadi ceritanya Abu Lahab ini punya budak. Budak itu hamba saya, bukan budak bekalis. Budak hamba saya. Dia punya budak. Nama budaknya itu Suwaibah. Ibu kalau punya anak perempuan dikasih nama Suwaibah. Tapi orang sekarang tak ada nama. Saya belum pernah ketemu orang bukan baru namanya Suwaibah. Nama siapa? Cinderella. La ilaha illallah. Kita tahu Cinderella pakai sepatu kaca, ini pakai sepatu bot. Lamma basyarathu Suwaibah, ketika Suwaibah datang memberikan kabar gembira. Basyarat artinya kabar gembira. Datanglah si Suwaibah pula. Hai tuanku Abu Lahab. Ya. Tak cocok suara perempuan macam itu. Hai tuanku Abu Lahab. Ya, begitu lepas. Apa kata Abu Lahab? Adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Lanang apa wedo? Laki-laki apa perempuan anaknya? Dulu orang kalau punya anak perempuan malu,
gali tanah, kubur hidup-hidup. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak-anak yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kau dikubur bapakmu? Pertanyaan pertama Abu Lahab, keponakanku itu laki-laki apa perempuan? Apa kata Suwaibah? Keponakanmu perempuan. Salah. Keponakanmu laki-laki, hai Abu Lahab. Maka dia senang betul bimiladi ibni akhihi. Dia senang anaknya lahir, keponakannya anak Muhammad bin Abdullah. A'taqaha min sa'atihi. Di saat bahasa Arab enggak. Pada saat itu juga dia bebaskan Suwaibah. Hai Suwaibah, sejak hari ini, sejak saat ini kau tak lagi jadi budak, kau bebas. Membebaskan budak menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apa balasannya? Fajuziya bidzalika lidzalik. Maka Abu Lahab diberikan balasan karena dia sudah melakukan perbuatan baik. Dari mana Abdul Somad dapat ini? Ibnu Katsir, Kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz 2, cetakan Beirut, Maktabah Ma'arif, halaman 273. Abu Lahab diringankan azabnya. Ada tak sumber lain? Jangan cuma satu kitab, ada kitab lain. Kisah ini disebutkan para ulama hadis dan sirah, disebutkan oleh Imam Abdul Razak As-Sam'ani dalam kitab Al-Musannaf, namanya kitab Musannaf Abdul Razak. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nikah, bab wa ummahatukum allati arda'nakum. Ada kisah tentang Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama? Ini penting. Jangan tengok komentar orang biasa, tengok komentar ulama yang hafal hadis, yang paham fikih, usul fikih. Komentar imam para ahli qiraat Al-Hafiz Syamsuddin Ibni Al-Jazari yang dinukil oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Hadi. Apa katanya? Nih. Fa iza kana Abu Lahab al-kafir, kalau si Abu Lahab yang kafir, nazala al-Qur'an bi dzambihi, yang sudah diejek, dicela Al-Qur'an. Mana ayat Al-Qur'an untuk Abu Lahab? Satu surat untuk dia. Tabbat yada abi lahabin. Dikecam celah. Juzia finnar, dia dibalas dalam neraka bifarhihi, karena dia senang lailata maulidin nabi, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau si kafir yang sudah disebutkan dalam Quran itu masuk neraka dan dia itu diringankan azabnya gara-gara senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, fama alul muslimil muwahhid, bagaimana dengan seorang muslim yang bertauhid min ummatin Nabi, umat Muhammad SAW, yasurru bi maulidihi, dia senang menyambut kelahiran Muhammad, wa yubadhilu ma tasilu ilaihi, dan dia mengerahkan segenap kemampuannya, tenaganya, hartanya, anaknya, keluarganya, dia ajak bergembira fi mahabbatihi, mencintai Nabi SAW. La umri, demi umurku, innama yakunu jazaa'uhu min Allah, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. An yudkhilahu bi fadlihi jannatin na'im. Mudah-mudahan orang yang melaksanakan maulid itu masuk dalam jannatun na'im. Amin. Ini bukan kata Abdul Somad, Imam Suyuti, juz 8 halaman 2 di teks. Karena rasa senangnya pada malam maulid Nabi, maka bagaimanakah keadaan seorang muslim yang bertauhid dari umat Nabi Muhammad? Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, itu semua anak Abdul Muttalib. Maka datanglah Abbas suatu malam mimpi. Dilihatnya Abu Lahab. Hai saudaraku Abu Lahab, ya kau masuk neraka. Udah tahu kok nanya, kata Abu Lahab. Udah jelas-jelas dalam Quran aku masuk neraka. Gimana neraka itu? Panas luar biasa. Khuffifa alayya fi kulli isnain, tapi azabku diringankan setiap hari Senin li'itaqi Suwaibah,
karena aku memerdekakan Suwaibah. Kira-kira harga budak itu berapa? Nih. Kalau harga onta paling murah 35 juta, budak itu lebih mahal 2 kali lipat dari onta. Maka pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Abu Lahab bersedekah 70 juta. Itulah kenapa Malikul Muzaffar bersedekah 30.000 piring manisan, karena dia ingin mengimbangi Abu Lahab. Jadi kalau ada orang Pekanbaru waktu maulid bersedekah 70 juta, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Jadi kalau ada orang cuman senang aja maulid Nabi, Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Aku aja masuk neraka, sedekahnya luar biasa. Ya, udahlah sedekah 5.000 perak, masukkan ke surga ya Allah. Kerincing. Apa itu? Abu Lahab tengok, Abu Lahab luar biasa Abu Lahab. Syekh Samsuddin Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi bersyair dia, 6 syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhanbuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmin itsnain daima yukhaffaf anhu bis sururi bi ahmada fama dhannu bil abd alladhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Anak baca di mana-mana kalau saya bacakan syair ini terdiam jemaah, tapi di Masjid Nurul Islam mengganggu jemaah. Paham semua. Senang. Terjemahnya, jika orang kafir ini si Abu Lahab yang telah dikecam, celaka kedua tangannya dalam api neraka, diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selamanya azabnya diringankan karena merasa senang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertobat. Jadi kalau ada orang tak senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, saya senang. Ungkapan senangnya mana? Itulah dia datang di masjid, membaca Quran. 3 saja. Kumpul di masjid, baca Quran, membacakan sejarah Nabi, makan. 3. Kalau segan makan di luar masjid makan. Habis acara itu, mohon maaf malam ini kita tak ada makan, kita langsung ke rumah makan. Itu mengenang Nabi SAW. Pendapat imam terpercaya, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim Mukhalafat Ahlil Jahim, cetakan kedua, Kairo, Matba'ah As-Sunnah Al-Muhammadiyah, tahun 1369 Hijriah, halaman 297. Ini teks Arab. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, menjadikannya sebagai perayaan tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu fi ajrun 'azim, dan dia dapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya yang baik, wa ta'zimihi li Rasulillah, dan karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata dia? Walakinnaha, akan tetapi maulid itu qad istamalat ala ma'asin, maulid itu mengandung banyak kebaikan. Wa dhiddiha, ada juga buruknya. Faman ta'arra fi amali al-ma'asin, siapa yang mengambil yang baik-baik, wa tajannaba dhiddaha, membuang yang buruk-buruk, kana bid'ah hasanah. Kalaupun mau disebut juga dia bid'ah, maka namanya bid'ah hasanah. Itu kata siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar yang hafal 300.000 hadis. Ada Al-Hafiz Ibnu Hajar hafal 300.000 hadis, mengatakan maulid itu baik. Ada entah siapa namanya yang cuma hafal 30 hadis. Itu pun kalau laptop hidup. Kata dia bid'ah. Bapak ikut yang hafal hadis karena laptop hidup atau yang Ibnu Hajar Asqalani? Kalau saya ikut Ibnu Hajar Asqalani, dia Al-Hafiz, paham dia semua, ngerti dia. Ini
begitu laptop mati habis baterai, malah takut malu. Itu mau diikut. Kemana mau mengikut orang tak paham? Ini namanya Syekh Atiyah Saqar. Saya sempat berjumpa waktu saya kuliah di Al-Azhar. Beliau jabatannya Mufti Al-Azhar. Orangnya sederhana, tawadhu, kepitnya tas jalan. Jabatannya tinggi, sudah meninggal. Syekh Atiyah Saqar rahimahullah. Apa kata dia? Menurut pendapat saya, la ba'sa bidzalik, boleh fi hadzal asri, pada zaman ini, alladzi kana syabab. Ini sasaran dia anak muda. Pada zaman ini zaman dia 10 tahun yang lalu waktu zaman saya kuliah. Sekarang dia, waktu zaman dia belum ada Twitter, BBM, Facebook. Pada zaman ini, kata dia, di zaman dia, pada saat anak muda yang safihi dinahu wa amjadahu, anak-anak muda melupakan agamanya, anak-anak muda melupakan keagungan nabinya, fi ghamratil ukhra allati kadat tutlim 'ala al-munasabat ad-diniyah. Di samping itu banyak perayaan-perayaan yang menghapuskan hari-hari besar agama. Sudah ada namanya Halloween, ada namanya April Mop, ada namanya Valentine, ada namanya Merry Christmas and Happy New Year, jingle bell, jingle bell. Hancur sudah umat ini. Anak-anak umat Islam sekarang jaga toko sudah keluar bertanduk rusak di cabang, sudah pakai topi sinterklas. Tak ada yang ingat maulid Nabi. Maka cara membangkitkan itu, kata Syekh Atiyah Saqar, maka buatlah maulid Nabi. Ala ayakuna dzalik, tapi dia mensyaratkan kalau buat maulid, buatlah maulid itu isinya apa? Bitafaqquh fis sirah. Tafaqquh, menanamkan pendalaman sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak setuju kalau maulid acaranya sambutan dari ketua panitia, sambutan dari RT, sambutan dari RW, sambutan dari tokoh masyarakat, sambutan dari tokoh adat, sambutan dari anggota DPR, sambutan dari wali kota. Sudahlah jam 11. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Haji Abdul Somad LC. Mana Ustaz tadi? Dah balik. Ada gunanya. Mbak pidato. Maulid itu datang ke masjid. Tengok tadi isi maulid. Datang ke masjid, baca Quran, baca sejarah Nabi, makan. Yang 4 ini itu yang ditekankan itu. Maksudnya 4 ini bukan yang 4. Itu isinya. Membangkitkan anak-anak muda itu, dikenalkan lagi. Ini loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalian tak kenal dengan Nabi kalian. Itu isi maulid itu. Kenalkan cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sekarang anak-anak kita kalau disebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, siapa tuh, Mak? Lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Husain. Itu yang ditonton tiap hari, tonton tiap hari. Luar biasa. Artis tahu dia semua. Pemain sepak bola tahu, pembalap Valentino Rossi kenal semua. Artis tahu semua. Yang ada di kepalanya itu kira-kira Farhad Abbas jadi enggak? Tak kenal dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, jangan bilang kata Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Saqar, bangkitkan lagi untuk menghidupkan momen kelahiran Nabi, mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama besar lagi. Kalau yang ini tadi dari Mesir, kalau yang tadi sebelumnya ini Mesir, kalau yang ini dari Makkah. Ini namanya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya berjumpa tahun 1999 di Makkah Al-Mukarramah, di daerah tempat namanya Rusaifah. Dia habis salat maghrib duduk. Pakai sorban besar, duduk dia pakai tongkat, ya kan? Muridnya keliling mengaji. Masya Allah, melihat wajahnya bercahaya, nurun nubuwah. Masya Allah, ini ulama besar. Apa kata dia? Wa inna hadhihi al-ijtima'at, perkumpulan-perkumpulan maulid ini, wasilatul kubra lid-da'wah, ini adalah sarana terbesar untuk berdakwah. Wa hiya fursatun zahabiyah, ini adalah kesempatan emas yang bagi Allah tafuta, tidak boleh terlewatkan sama sekali. Bal yajibu 'ala du'at,
wajib kepada para dai wal ulama, para ulama, an yudzakirul ummata, mengingatkan umat Islam bin nabi, dengan Nabi Muhammad, bi akhlaqihi, akhlaknya, wa adabihi, adabnya, wa ahwalihi, keadaannya, wa siratihi, sejarah hidupnya, wa muamalatihi, bagaimana muamalahnya, wa ibadatihi. Jadi yang dijelaskan itu milah dia akhlak, adab, kondisi, sejarah, muamalah, ibadah. Ceritakan itu. Bagaimana sholat Nabi, bagaimana puasa Nabi. Itu yang diceritakan, jangan cerita lain dalam hidup. Wa an yansahuhum, hendaklah ulama menasihati umat ini. Wa yurshiduhum ilal khair, arahkan mereka kepada kebaikan. Wal falah, kemenangan. Wa yuhadziruhum minal bala, jauhkan umat ini dari segala bala. Wal bid'ah, bid'ah, wasyarr, keburukan. Wal fitan, fitnah. Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, cetakan Kairo, Dar Jawahirul Kalim, tahun 1993, halaman 254. Bukunya ada di rumah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ini fotonya. Sekarang tinggal di Qatar, ulama besar. Saya berjumpa beliau tahun 1999. Dia tiap setahun sekali datang ke Kairo, karena anaknya, cucunya masih di Kairo. Tapi dia tidak boleh tinggal di situ karena diusir oleh Husni Mubarak. Dia tinggal di Qatar, mendapat suaka politik, mengajar di Qatar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi sudah masuk waktu Isya? Belum? Berbunyi nanti insyaallah. Saya takut karena saya ceramah dia tak berbunyi pula. Ada bentuk perayaan yang dapat kita anggap dan kita akui memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kita mengetahui para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, tidak pernah merayakan Maulid Nabi, peristiwa hijrah dan perang Badar. Mengapa? Syekh Qaradawi mengajak kita bertanya, kenapa sahabat Nabi tak pernah buat Maulid? Kenapa sahabat Nabi tak pernah mengulang peristiwa hijrah? Kenapa sahabat Nabi tak pernah mengulang peristiwa Badar? Mengapa? Karena semua peristiwa ini mereka alami secara langsung. Kenapa sahabat tak buat maulid? Untuk apa maulid? Mereka bersama dengan Nabi. Kenapa mereka tak buat acara hijrah? Untuk apa buat hijrah? Dia langsung hijrah. Ini jawaban Qaradawi. Syekh Qaradawi menjawab. Mereka hidup bersama Rasulullah. Nabi hidup di hati mereka, tak pernah hilang dari pikiran mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kami bercerita kepada anak-anak kami tentang peperangan Rasulullah sebagaimana kami menghafal satu surat Al-Quran. Jadi saat itu dibawanya anaknya, hai anakku, dulu ayah perang di sini, gigi Nabi retak, pelipis Nabi berdarah. Menceritakan. Sekarang bapaknya tak jumpa Nabi, anaknya tak jumpa, diceritakan dalam Al-Quran. Kita akan lanjutkan setelah sholat Isya, insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Masih panjang lagi penjelasan kita ini. Masalah ada tak ada makan tak usah kita urus. Ya, ngaji, yang penting ngaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.